Ulasan kali ini kita akan mengulas salah satu klub dari Tanah Minang. Nama klubnya adalah Semen Padang FC. Semen Padang FC atau yang singkat dengan Semen Padang Football Club dulu bernama Persatuan Sepak Bola Semen Padang, adalah sebuah klub sepak bola Indonesia yang berasal dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tapi seperti biasa kita akan mengulas salah satu legenda yang berasal dari Semen Padang itu sendiri. Nama pemainnya adalah Suharman Imam. Lahir di Padang 26 Februari 1956. Suharman Imam yang akrab disapa Pak Haji, beliau sangat berjasa di persepakbolaan Indonesia. Pertama kali debutnya karirnya sebagai pemain yaitu di PSP Padang. Suharman Imam tampil cemerlang, kemudian mendapatkan kesempatan bergabung sebagai pemain Timnas Nasional Indonesia Senior di era tahun 1970-an. Suharman Imam dipercaya sebagai kapten Timnas Indonesia dalam pertandingan Pra-Olimpiade di Jakarta pada tahun 1975. Kemudian dipercaya kembali menjadi kapten Timnas Indonesia dalam kejuaraan Asia di Bangkok, yaitu pada tahun 1977. Namun karirnya di Timnas Indonesia terhenti pada tahun 1978 setelah mengalami cedera yang cukup parah. Pada saat itu ia harus menerima kenyataan pahit menyudahi karirnya sebagai pemain sepak bola karena mendapat cedera lutut, dan saat itu belum ada pengobatan medis yang bisa menyembuhkan cederanya, dan beliau pensiun di usia 21 tahun dan kembali ke Padang dan mendirikan sekolah sepak bola PS Kinantan. Beberapa muridnya diantara adalah Nilma Ijar, Delvi Adri hingga Indra Safri yang kini telah menjadi pelatih besar berkat bimbingannya. Setelah pensiun sebagai pemain sepak bola profesional dengan kepewanya, Suharman Imam dipercaya sebagai pelatih daerah PON Sumatera Barat pada ajang PON tahun 1981, dan kemudian pada tahun 1985 Suharman kembali diminta melatih. Kali ini Semen Padang menginginkan sentuhan tangan dinginnya untuk memoles klub itu menghadapi kompetisi Liga Indonesia, yaitu Liga Galatama Indonesia. Dilansir dari web resmi Semen Padang, tim PS Semen Padang bermain di era Galatama yang sekarang dikenal dengan Semen Padang FC, didirikan pada tanggal 30 November 1980. Ide pendirian PS Semen Padang tersebut dahulunya berasal dari Gubernur Sumatera Barat, yaitu Insinyur H. Aswar Anas kala itu, yang juga merupakan mantan Direktur Utama PT Semen Padang. Ide lahir di tengah berunya prestasi sepak bola Sumatera Barat di pentas nasional. Kedatangan pemilik tim Galatama Pardetex DPRD yang meminta kepada pemerintah daerah Sumatera Barat untuk menjadikan Padang sebagai home base-nya juga menjadi salah satu yang melatar belakangi pemikiran untuk memiliki tim yang berlaga di pentas nasional. Antusiasme masyarakat Sumatera Barat waktu itu terhadap sepak bola juga sangat tinggi. Ini yang menjadi alasan Pardetex yang kalah saing dengan PSMS Medan untuk hijrah ke Padang. Permintaan TD Pardetex tersebut langsung ditolak oleh Aswar Anas dengan alasan karena tim ini bukanlah tim yang memiliki ikatan emosi dengan warga Minang. Ide pendirian klub ini kemudian disampaikan kepada PT Semen Padang. Bagayung bersambut, ide tersebut langsung disambut baik oleh Direktur Utama PT Semen Padang, yaitu Joni Marsini SE. Keseriusan dari manajemen PT Semen Padang untuk membeli klub yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, bersama Gubernur Sumatera Barat waktu itu langsung direalisasi dengan pendaftaran tim Pra-Galatama Semen Padang ke PSSI untuk mengikuti kompetisi Divisi 2 Galatama. Tim perumusan pendirian tersebut adalah Rustam Gafur, Dr. Nusahimi Irwan, R.E. Arlis Husaini, Jenny Wardi Amril, dan Buya Idris langsung bekerja ekstra keras. SK pendiriannya pun ditandatangani langsung oleh Joni Marsini awal November 1980. Kesuksesan Semen Padang di Liga Indonesia itu di era Galatama adalah menjuarai Piala Galatama pada tahun 1992, telah mengalahkan Arema Malang di final, sekaligus promosi ke divisi utama Galatama di musim 1994. Atas gagasan Ketua PSSI yang juga merupakan mantan Direktur Semen Padang, yaitu juga pendiri Semen Padang, yaitu Aswar Anas, PSSI melakukan penggabungan dua liga yang ada saat itu, yaitu Perserikatan dan Galatama. Penggabungan tersebut membentuk sebuah sistem liga baru di Indonesia bernama Liga Indonesia atau disebut dengan Ligina.
Dan Semen Padang FC memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 34 klub kontestan kasta tertinggi divisi utama Liga Indonesia yang dibagi menjadi dua wilayah, Barat dan Timur, dan Semen Padang FC di wilayah Barat. Dan era PSSI membentuk liga baru lagi, yaitu penggabungan divisi utama Liga Indonesia yaitu Barat dan Timur, yang berubah nama menjadi Indonesia Super League atau yang disebut dengan Liga Super Indonesia. Semua klub yang berkompetisi ISL harus berasal dari divisi utama Liga INA, dan itu juga pun melalui tahap verifikasi ulang. Dan Semen Padang tidak lolos syarat verifikasi yang dilakukan oleh PSSI untuk berlaga di ISL atau Liga Super Indonesia, karena hanya berhasil menduduki peringkat 16 di musim terakhir divisi utama Liga Indonesia. Karena itulah Semen Padang harus tetap berlaga di divisi utama atau Liga Kasta kedua, yaitu Liga Indonesia. Dan Semen Padang bertahan 2 musim di divisi utama pada tahun 2009-2010 di bawah pimpinan pelatih asal Moldova Arcan Lurie. Semen Padang berhasil promosi ke Indonesia Super League buat pertama kali. Dan markas dari Semen Padang FC sendiri adalah Stadion Haji Agus Salim, merupakan sebuah lapangan serbaguna yang ada di Kota Padang, dibangun pada tahun 1983. Stadion Haji Agus Salim mampu menampung 28.000 penonton. Stadion Haji Agus Salim dibangun pada tahun 1983 dan dikelola oleh pemerintah Kota Padang. Stadion Haji Agus Salim dibangun selama 2 tahun dimulai pada tahun 1983 untuk menjadi tuan rumah MTQ Games edisi ke-13. Saat dibuka pada tahun 1985, stadion ini hanya terdiri dari 2 tribun terbuka. Setelah pelaksanaan MTQ tersebut, Gubernur H. Aswar Anas sebagai pemimpin pemerintahan daerah tingkat 1 Sumatera Barat melanjutkan pembangunan tribun terbuka yaitu Timur dan Utara, dan baru selesai pada tahun 1985. Dulunya Kota Padang memiliki 2 stadion yang biasa menggelar pertandingan sepak bola, adalah Stadion Gor Haji Agus Salim dan Stadion Imam Bonjol yang terletak di jantung Kota Padang. Pada tahun 1992, Stadion Imam Bonjol dibongkar dan dijadikan taman kota oleh pemerintah Kota Padang. Semenjak itulah Stadion Agus Salim menjadi satu-satunya stadion yang representatif di Kota Padang. Penamaan stadion ini diambil dari salah satu tokoh intelektual yang dianggap sebagai pahlawan nasional. Haji Agus Salim merupakan mantan Menteri Luar Negeri pada periode setelah kemerdekaan dipromosikan pada tahun 1940-an. Haji Agus Salim sendiri berasal dari Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, sehingga namanya dijadikan nama stadion yang ada di Kota Padang. Stadion yang berkapasitas 28.000 penonton ini pernah mengalami renovasi pada tahun 2009 dikarenakan gempa bumi pada 30 September 2009 yang mengguncangkan Kota Padang dan merusak sebagian besar fasilitas yang ada di stadion. Tidak hanya tribun yang hancur, fasilitas dalamnya juga ikut keadaan rusak dan lapangan menjadi tidak dapat digunakan untuk bermain. Akibatnya, pekerjaan renovasi dilakukan selama periode 2 tahun antara 2010 sampai 2012 untuk mengembalikan Stadion Haji Agus Salim ke kejayaannya sebelumnya. Dan logo dari Semen Padang sendiri seperti di gambar, dan logonya pernah berubah sekali. Semen Padang mengubah logonya saat kompetisi Indonesia Super League 2017. Apapun itu memberi perubahan kepada lebih baik, maka kami akan melakukan, termasuk mengubah sedikit logo klub ini, kata Direktur Umum Semen Padang FC, yaitu Rinol Tamrin di Padang kala itu, yaitu pada tahun 2017. Rinol juga menjelaskan logo merupakan representatif dari target tim yang sebenarnya perbedaan dengan logo sebelumnya terletak dari gambar kerbau yang digunakan untuk perubahan yang ada pada logo ini mempunyai makna untuk perubahan tim menjadi lebih baik. Kami ingin dengan adanya perubahan pada logo, nantinya klub ini bisa beradaptasi dengan berubah menjadi lebih tangguh, bisa mendengar segala saran, kritik, dan lebih fleksibel, kata dia. Sebenarnya perubahan ini tidak begitu mencolok, hanya saja pada logo sebelumnya masih belum sempurna, maka diadakan perubahan tersebut. Sebelum memutuskan perubahan ini, berbagai diskusi dengan pihak terkait dilakukan, termasuk dengan mengaitkan target tim ini pada musim kompetisi tahun itu, maka terbentuklah kesepakatan untuk mengubahnya. Logo dengan gambar dominan kepala kerbau dilihat sepintas antara yang lama dan baru nyaris tak terlihat perubahan. Tapi kalau diperhatikan dibandingkan logo yang lama,
Logo baru klub ini cukup banyak perubahan. Revisi ini dengan misi membawa pada arah dan masa depan yang lebih baik untuk Semen Padang FC. Komposisi warna yang dominasi merah, kuning, dan hitam sebagai triwarna khas ranah Minang tetap seperti biasa dalam posisi yang sama. Perubahan itu pada gambar kepala kerbau. Jika tanduk kerbau pada logo lama panjang dan kurus, kini lebih pendek tetapi lebih besar. Hal itu yang melambangkan keperkasaan Semen Padang FC. Pada gambar telinga kerbau juga lebih lebar dan mengesankan kepekaan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Begitu juga pada dua mata kerbau yang sebelumnya hanya berupa bulatan hitam dan terkesan tanpa gairah, kini mengalami perubahan. Dan julukan dari Semen Padang FC adalah Kabau Sirah. Klub swasta yang berdiri sejak Galatama ini mempunyai julukan Kabau Sirah. Julukan tersebut terdiri dari dua kata, yaitu Kabau dan Sirah. Kabau berarti kerbau, sementara Sirah artinya merah. Kerbau merupakan binatang menjadi awal mula atau asal usul nama Minangkabau. Selain itu, kerbau bagi masyarakat Padang dianggap sakral karena banyak digunakan untuk membajak sawah yang merupakan sumber kehidupan. Sedangkan sirah atau merah bermakna semangat yang menyala, keberanian yang tinggi, serta pantang menyerah. Kabau sirah pun bisa diartikan sebagai kerbau merah yang sangat berani dan mempunyai semangat pantang menyerah. Sekian pembahasan kali ini, bahas klub-klub lainnya di lain waktu. Sekian dan terima kasih.